agama kita ini agama yang sangat ramah, agama yang sangat damai, agama yang rahmat bukan marah. Sangat diharapkan peran kita semuanya untuk bisa menjelaskan tentang Islam yang sebenarnya kepada masyarakat. Jadi sehingga tidak ada kesan sebenarnya Islam itu keras. Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Yuk ambil posisi garis depan. Kali ini saya ada teman ngobrol. Beliau ini ketua Ikatan Dai Ya, seluruh Indonesia. Indonesia, Provinsi Gorontalo, Pak Haji Rusdianto Ahmad. Pak Rusdianto Ahmad. Jadi hari ini bisa ketemu dengan Pak Ustadz karena kemarin cuman ngobrol-ngobrol lewat handphone, akhirnya bisa ketemu hari ini. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, syukurillah. Pak Ustadz ini lulusan dari Kairo, Mesir. Mesir. Tahun berapa lulusnya Pak Ustadz? Saya tahun 1998. 98 selesai kuliahnya. Lanjutkan S2 Masih di Kairo juga. Kairo. Balik ke Indonesia tahun 2001. 2001. Jadi 98 selesai S1-nya. Kemudian lanjut S2. S2-nya. Selesai S2 masih sementara nulis. Oke. Balik ke Indonesia. Sebenarnya mau balik lagi sudah nggak balik lagi. Jadi S2-nya belum selesai. Belum selesai. Insya Allah diselesaikan. Ngambil S2 di sini. Oh, amin. Selesai. Dalam master hukum. Insya Allah. Pokoknya sukses selalu. Tujuan saya mengajak Pak Ustadz untuk menjadi teman ngobrol saya di podcast kali ini. Kita memang miris juga melihat beberapa kali pemberitaan yang ada di media itu soal bom bunuh diri yang ada di Sulawesi Selatan, terus kemudian disusul lagi dengan berita penyerangan seorang perempuan yang terhadap kepolisian dan itu di markas besar Polri. Iya. Nah, jadi ini sudah kita tahu apa yang harus kita bahas. Nah, intinya seperti apa hakikat terorisme secara umum, Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebenarnya sebagai umat Islam, pada intinya bahwasanya kita ini adalah merupakan agama yang sangat kasih sayang, rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya umat Islam itu adalah merupakan, dijadikan umat Islam itu sebagai umatan wasata. Umatan wasata itu umat yang berkeadilan, umat yang berada di dalam pertengahan, umat yang moderat, tidak radikal, tidak ekstrim. Kemudian Rasulullah sendiri itu mencontohkan sebagai panutan kita sebagai rahmatan lil alamin, bahwasanya Rasul diutus ke muka bumi itu sebagai rahmat untuk semua, bukan hanya umat Islam saja, tetapi non Muslim pun demikian. Bahkan bukan hanya manusia, kepada hewan, tumbuh-tumbuhan pun diajarkan kita harus saling kasih sayang. Itulah prinsip sebenarnya sebagai umat Islam itu sendiri. Jadi kita tidak diajarkan tentang bagaimana harus keras, tidak diajarkan kita istilahnya gulul itu terlalu berlebih-lebihan. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah mengingatkan bahwasanya wahai manusia, janganlah kalian berlebihan, karena terlalu berlebihan dalam agama itu itulah menjadi penyebab umat-umat terdahulu itu celaka. Umat-umat terdahulu itu hancur karena terlalu berlebihan di dalam memahami dan mengamalkan agamanya itu sendiri. Ketika kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi pada beberapa minggu yang lalu, ini juga salah satu fenomena bahwasanya ternyata ada yang memahami agama ini terlalu berlebihan.
sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Terlalu sempit dalam memahami agama itu sendiri, menyebabkan sehingga mereka mengambil tindakan yang merugikan orang lain. Padahal sebenarnya sebagaimana dikatakan bahwasanya agama kita ini agama yang sangat ramah, agama yang sangat damai, agama yang rahmat bukan marah, agama yang sangat baik bukan tidak baik. Dan saya kira semua agama di dunia ini mengajarkan kebaikan, saling menghormati, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri pun mengatakan bahwasanya kita menyayangi itu bukan hanya kepada Muslim tetapi non Muslim pun demikian, agar supaya tercipta satu persatuan, kesatuan untuk mendapatkan suatu keselamatan di dunia itu sendiri. Jadi itu seperti itu. Jadi memang radikal ini tidak dianjurkan dan tidak diajarkan dalam Islam, dan bahkan tidak ada seperti itu di dalam Islam. Ya, memang radikal itu kan seperti yang saya katakan tadi adalah terlalu berlebihan di dalam memahami agama. Bagaimana berlebihan memahami agama ini Pak Ustadz? Ya, jadi yang pertama adalah kalau kita melihat kata pengertian daripada radikal itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahab Az-Zuhaili, salah seorang ulama dari Suriah. Beliau mengatakan bahwa radikal itu adalah merupakan pemahaman yang terlalu berlebihan terhadap agama itu sendiri. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa radikal itu adalah pemahaman terhadap agama terlalu sempit. Jadi melihat agama itu secara hitam putih. Itulah yang benar. Yang kedua beliau mengatakan bahwasanya termasuk radikal itu adalah orang yang memahami agama di mana apa yang dia pahami itulah yang paling benar, dan tidak mau menerima pendapat ataupun saran dari orang lain. Nah, oleh karena itu beliau memberikan solusi agar supaya di dalam pemahaman agama ini tidak keliru, pemahaman ini tidak mengarah kepada hal-hal yang radikal tersebut. Nah, perlu apa? Perlu ada guru. Orang Mesir mengatakan yahtaju ila al-ustadz. Membutuhkan guru, membutuhkan pembimbing. Iya. Sehingga dengan pembimbingan tersebut itu bisa mengarahkan kita, menjelaskan kepada kita tentang makna yang sebenarnya baik yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi bukannya kalau orang yang dituntut Islam itu harus benar-benar secara kafah, Ya. secara benar-benar menjalani sebagai umat Muslim harus benar-benar memahami agama, memahami Islam itu secara penuh. Ya. Nah, ini apakah itu menimbulkan yang namanya berlebihan? Nah, jadi apa yang diharapkan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan itu. Jadi memahami Islam, memasuk dalam Islam secara kafah itu bil wasatiyah. Bil wasatiyah, atau dalam istilah sekarang itu adalah kita harus memahami Islam secara pemahaman yang moderat. Betul masuk Islam, mengamalkan, mengajar, melakukan, mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Rasul, tetapi secara moderat. Saya berikan contoh seperti kalau seandainya kita melakukan sesuatu seperti sholat itu sendiri. Di dalam sholat subuh kan diajarkan ada berbagai macam orang melaksanakan sholat subuh tersebut dengan kunut. Ada yang tidak melaksanakan kunut. Yeah. Itu kan merupakan sesuatu yang biasa di dalam pemahaman kita dalam mengerjakan Islam itu sendiri. Jadi jangan sampai kita mengatakan yang mengerjakan kunut itu yang paling benar. Ada juga yang mengatakan yang tidak mengerjakan kunut itu yang paling benar. Nah, gitu. Jadi saling gontok-gontokan kita di dalam pemahaman juga itu bisa akan mengurangi bahwasanya kita memahami Islam secara kafah. Ya, sebaiknya apa? Ya kita hormatilah pendapatnya orang lain, kita hargai pendapatnya orang lain, ya, sehingga
tidak akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Yang penting adalah bahwasanya di dalam menjalankan agama yang kafah secara sempurna ini, inti-intinya itu yang perlu. Seperti contoh, sholat asar itu 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Kalau sholat asar kita ganti menjadi atau tambah menjadi 5 rakaat, itu sudah lain itu. Ini hal-hal yang wajib. Iya. Ya. Sholat maghrib 3 rakaat. Oh, kenapa? Saya lagi enak badan, senang, dapat rezeki. Saya tambah 1 lagi. 4 rakaat. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Jadi itu secara kafah itu artinya betul-betul juga sesuai dengan tuntunan. Jadi tidak harus menambah-nambahkan, melebih-lebihkan ya. Ya. Orang bertentangan dengan kita. Ya kan, kalau ketika orang bertentangan dengan kita, yang pertama kan diajarkan kita bermusyawarah. Betul. Kita menghargai pendapatnya. Jangan kita langsung, saya ini orang Islam, bertentangan dengan saya berarti kamu kafir. Tidak seperti itu. Lebih gampang saja mengkafirkan orang ya. Mengkafirkan orang. Nah, itu yang dilarang kepada kita. Sehingga masuk ke dalam Islam secara kafah itu dengan prinsip memahami Islam itu secara moderat, sehingga kita tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak diinginkan semuanya. Oke. Apa yang ini Pak Ustadz, apa yang mempengaruhi orang-orang yang melakukan seperti yang kejadian kemarin bom bunuh diri itu memahami Islam secara, kalau bisa dibilang itu setengah-setengah? Apa yang mereka pelajari dan dapat dari mana ilmu-ilmu seperti ini, pemahaman seperti itu? Sebenarnya kalau kita melihat pengaruh orang-orang sehingga memahami Islam ini secara radikal, itu ada, ini kalau saya kutip dari penjelasan dari Densus 88 itu sendiri. Ada 3 faktor sehingga timbulnya radikalisme di kalangan masyarakat. Ada 3 faktor. Yang faktor pertama adalah faktor secara global. Oke. Nah, seperti apa itu? Jadi faktor secara global ini dipengaruhi oleh yang pertama kondisi yang ada di dunia sekarang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia seperti perang antara Palestina dengan Israel. Oke. Itu salah satu pemicunya. Yang kedua adalah perang di Syria. Perang yang terjadi di Afghanistan. Kemudian runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Ini beberapa faktor secara global yang mempengaruhi sehingga tumbuhnya radikalisme itu sendiri. Jadi mereka menginginkan satu perubahan, menginginkan satu kehidupan yang lebih layak lagi menurut mereka dalam tanda kutip, sehingga mereka melakukan hal-hal yang kalau kata seorang pemikir tersebut mengatakan melakukan sesuatu yang di luar, melampaui sesuatu yang sudah disepakati bersama. Itu faktor pertama secara global. Secara global. Faktor yang kedua itu faktor regional. Oke. Nah, ini seperti apa lagi nih Ustaz? Faktor regional itu jadi itu di beberapa negara yang ada di Asia. Nah, kejadian ataupun tempat-tempat yang ada di beberapa negara Asia. Seperti kita melihat di Filipina. Itu yang kita kenal dengan Filipina Selatan, ada Mindanao. Oke. Jadi dari kelompok atau masyarakat Mindanao itu yang menjadi pemicu sehingga munculnya radikal itu sendiri. Kemudian setelah Filipina, Thailand. Ada di sana namakan dengan satu daerah namanya Patani. Ini juga merupakan salah satu pemicu munculnya radikalisme di kalangan regional di antara Asia itu sendiri. Di India itu ada namanya satu tempat namanya Kashmir. Ya. Kemudian di Myanmar ada Rohingya. Gitu. Dan beberapa tempat lainnya yang menurut mereka adalah merupakan salah satu tempat di mana tumbuh dan munculnya radikalisme itu sendiri. Padahal tidak begitu. Padahal tidak seperti itu. Sebenarnya kalau umpamanya diberikan suatu pemahaman yang baik, maka mereka tidak akan berpikir seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga itu faktor nasional. Nah ini di kita. Nah di Indonesia sendiri. Iya Indonesia. Apa yang menjadi pemicu sehingga munculnya pemahaman-pemahaman seperti itu? Kita ketahui bersama bahwasannya radikal itu kan ada suatu pemahaman radikal di dalam
kalau kata dalam kamus bahasa Indonesia yang besar itu suatu pemahaman radikal untuk masalah-masalah politik. Mereka menginginkan suatu perubahan di dalam masyarakat dengan cara-cara yang tidak demokratis, cara-cara yang mungkin melanggar hal-hal yang disepakati bersama sehingga merugikan orang lain. Nah, salah satu pemicu munculnya kita di Indonesia, radikal di Indonesia itu adalah peristiwa yang ada di Poso. Peristiwa kerusuhan yang ada di Poso. Iya. Tahun 90-an kalau tidak salah. Itu sehingga muncul kekerasan dan sampai sekarang kan masih ada yang di Poso. Ya, sehingga banyak teman-teman kita dari kepolisian dan TNI menjaga keamanan yang ada di Poso. Kemudian peristiwa yang terjadi di Ambon. Ini juga yang memicu sehingga terjadinya radikal itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang terjadi di Aceh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang di Papua. Nah, yang di Papua ini yang sampai sekarang juga kan menjadi sesuatu yang jadi pengawasan pemerintah, yaitu pemberontak dari mana? Papua Merdeka. Ya, itu. Jadi itu dianggap juga merupakan sesuatu yang pemicu kekerasan itu sendiri. Jadi 3 faktor inilah yang menurut orang pemicu munculnya radikalisme dan tumbuh berkembangnya radikalisme yang ada baik secara global, secara duniawi, dunia maupun secara regional berada di Asia maupun yang ada di secara nasional yang ada di negara kita itu sendiri. Negara kita itu sendiri karena itu sangat berpengaruh kepada 4 hal. Yang pertama, permasalahan ekonomi, permasalahan budaya, kemudian permasalahan pertahanan dan keamanan, dan yang keempat adalah masalah politik. Nah, keempat ini yang menjadi faktor sehingga munculnya radikalisme itu sendiri. Jadi mereka melihat ini tidak sesuai, harus dirubah. Ini tidak sesuai, harus dirubah. Jadi kalau memang tidak sesuai pemahaman mereka itu salah. Jadi artinya menurut konsep pemahaman mereka ini harus dirubah. Dan cara merubahnya itu sesuai dengan cara berpikir mereka. Padahal ada solusi yang diberikan gitu. Diberikan atau ditampilkan oleh agama kita yang sangat kita cintai ini, yaitu solusi moderasi di dalam beragama. Tapi mengapa Pak Ustadz ini saya sebelumnya minta maaf, mengapa radikalisme ini selalu identik dengan Islam? Nah ini pemberitaan dimanapun di seluruh Indonesia maupun di dunia itu selalu memberitakan radikalisme ataupun terorisme itu identik dengan Islam. Ya. Nah ini mungkin bagaimana penjelasan dari Pak Rusdianto, Ustadz? Sebenarnya begini, kalau kita melihat sejarah asal usul radikal ini di dalam pandangan secara internasional, itu sebenarnya sudah dari dulu ada. Dari dulu ada, sejak dari dulu. Kalau kita melihat di asal usul atau sejarah daripada radikal itu sendiri, yang pertama kali itu terjadi pada tahun 1641 Masehi. Pada saat itu di mana mereka menuntut perubahan perpolitikan yang ada di Inggris. Itu pertama kali munculnya ide radikal itu sendiri. 1641. Kemudian ketika revolusi Prancis, mereka ingin menuntut perubahan pemerintahan Prancis pada saat itu, muncul ide kaum radikal. Dari mana ini kaum radikal? Itu dari orang-orang, dari buruh, artinya bukan orang-orang Muslim ya. Iya. Bukan orang Muslim. Kalau kita melihat sejarahnya. Oke. Itu pada tahun 1789. Itu sudah ada sebenarnya hal seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahun 1797. Ini sangat terkenal di Inggris yang dikenal dengan reformasi radikal. Nah, reformasi radikal ini langsung dipelopori oleh salah seorang yang sampai sekarang terkenal namanya Charles James Fox. James Fox. Beliau ini yang menjadi pelopor radikal reformasi radikal di Inggris pada saat itu. Dan yang terakhir dalam sejarah munculnya radikal ini bukan dari kalangan umat Islam. Itu istilah radical war, perang radikal. Itu muncul di Skotlandia yang dipelopori oleh kaum buruh dan cendekiawan yang ada di Skotlandia pada saat itu, di mana mereka
ingin menuntut perubahan yang sangat drastis di kalangan pemerintahan pada saat itu. Jadi pada intinya radikal ini memang bukan nanti sudah di Islam sebenarnya, tapi di kalangan kelompok lain pun itu sudah ada. Tapi kenapa yang saat ini terus digaungkan, terus dipublish itu radikalisme dan terorisme selalu umat Islam yang berada di belakang ini? Ya, itu apa ini ada kepentingan juga? Jadi kalau kita melihat bahwasanya untuk sekarang ini memang umat Islam yang menjadi sasarannya, menjadi sorotan. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti di bom bunuh diri baik di beberapa negara di Arab itu dilakukan oleh umat Islam. Ya. Bom bunuh diri yang dilakukan di Filipina, kemudian di Bangkok juga dilakukan oleh umat Islam. Ya. Terakhir kita mendengar pada beberapa tahun yang lalu yang dilakukan di Jakarta oleh kelompok Azhari CS, oleh Amroji CS adalah orang Islam. Iya. Gitu. Jadi yang kemarin terakhir yaitu bom bunuh diri di Makassar, kemudian di Mabes Polri, penyerangan yang dilakukan oleh salah seorang perempuan tersebut itu juga oleh umat Islam. Jadi sehingga untuk sampai sekarang itu Islam itu jadi momok sebagai kaum radikal itu sendiri. Iya. Tapi pada intinya ya seperti yang ada juga di Papua itu termasuk radikal. Iya. Gerakan Papua Merdeka itu juga masuk sebenarnya radikal karena mereka ingin menuntut perubahan dalam suatu masyarakat itu sendiri. Di Amerika itu pembunuh beberapa siswa, penembakan beberapa siswa, kemudian penyerangan di beberapa tempat itu juga merupakan kelompok radikal. Cuman sangat disayangkan ini tidak terekspos di media. Gitu. Yang terekspos itu adalah orang-orang Islam. Nah, maka oleh karena itu sangat diharapkan peran kita semuanya untuk bisa menjelaskan tentang Islam yang sebenarnya kepada masyarakat, kepada khalayak itu sendiri. Jadi sehingga tidak ada kesan sebenarnya Islam itu keras. Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Dan hanya sebagian kecil saja orang yang memahami seperti itu. Oke, itu berbicara soal radikalisme. Nah, kalau terorisme ini pelakunya juga adalah dari kalangan orang Islam. Nah, ini sebelumnya juga saya sekali lagi meminta maaf. Ya. Yang identik dengan mereka ini ya menggunakan gamis. Ini sampaikan mengapa mereka menggunakan pakaian-pakaian Islam. Padahal ini harus dijaga. Mereka berjenggot, bahkan ada yang bercadar. Nah, ini harusnya diluruskan. Kenapa mereka yang sudah berpakaian seperti itu, yang namanya sudah menjalankan sunnah, tetapi masih saja dengan pemikiran-pemikiran yang pendek, sehingga melakukan pembunuhan atau namanya bom bunuh diri. Nah, kenapa mereka menggunakan atribut-atribut yang identik dengan Islam? Jadi itu yang saya ingin sampaikan, bahwasanya kegagalan pemahaman terhadap agama itu yang menyebabkan ini terjadi. Kelebihan atau terlalu berlebih di dalam permasalahan agama. Jumud, sempit di dalam memahami agama. Suka mengharamkan yang sudah haram. Sudah haram, diharamkan lagi. Ini juga yang menjadi pemicu sebenarnya. Nah, dengan cara-cara seperti itu mereka mengatakan, mereka punya prinsip atau doktrin yang mengatakan dengan pakaian yang itu adalah merupakan pakaian yang suci. Jadi kalau mati menggunakan itu jihad, itu merupakan satu bentuk daripada jihad itu sendiri. Nah, jadi itu kalau di dalam proses sehingga mereka melakukan itu proses yang terakhir. Proses terakhir daripada terbentuknya atau terciptanya seorang menjadi pelaku teroris itu sendiri. Dengan pakaian yang baik menurut mereka, dengan pakaian yang jilbab, pakai cadar, kemudian memakai gamis itu
itu adalah merupakan pakaian yang sangat suci, dan mereka berharap itu bisa Langsung surga. langsung mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah sesuai kepercayaan mereka. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mereka ini belajar di mana? Jadi mereka punya semacam kelompok tersendiri. Ya, jadi pokoknya kelompok tersendiri. Jadi guru-gurunya, ustadznya yang mereka idolakan itu adalah orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Itu yang menjadi. Jadi kalau umpamanya ada guru yang selain dari mereka, itu mereka tidak ikuti. Gitu. Jadi punya kelompok tersendiri. Jadi guru-gurunya itu ya kita tidak tahu siapa guru-gurunya sampai sekarang. Nah, gitu. Aliran-alirannya itu juga dari mana? Iya. Ya, aliran kerasnya itu dari mana dan sebagainya. Iya. Yang jelas mereka punya kelompok tersendiri. Nah, betul kadang-kadang yang ada dari pesantren dan sebagainya, tapi kan mereka juga punya satu cara untuk merekrut orang. Nah, merekrut orang yang dari pesantren, merekrut orang yang biasa-biasa saja, dari petani, dari kalangan pekerja dan sebagainya. Itu mereka rekrut, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang sifatnya sangat keras itu sendiri. Maka oleh karena itu ini sangat diharapkan perlu ada kerjasama untuk mengantisipasinya. Ya, bukan hanya kita sebagai seorang dai, bukan hanya juga nanti dari kepolisian, TNI, dari Densus 88. Ini sebenarnya butuh kerjasama yang baik. Ketika pada masa dulu, pada masa Khalifah Muawiyah dan Abbasiyah pernah juga terjadi seperti ini. Atau kaum radikal itu sudah ada, yang dikenal dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, itu dikategorikan juga sebagai orang-orang yang radikal, karena mereka berpandangan lain dengan pemerintah Khilafah Muawiyah dan Abbasiyah pada saat itu. Mereka membunuh sahabat-sahabat, mereka membunuh umat Islam yang lainnya karena tidak sependapat dengan mereka, mengkafirkan orang lain, sehingga pemerintah Khilafah Abbasiyah pada saat itu atau Muawiyah pada saat itu apa yang dilakukan? Mereka mendidik para dai, para ulama-ulama untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Jadi bukan dari pemerintah saja yang bergerak, tetapi di bidang dari ulama-ulama, para dai, para penceramah ini diberikan bimbingan agar supaya bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Informasi dari pemerintah, oh ini orang yang dicurigai. Nah, maka yang memberikan pembinaan itu adalah dai ini. Bukan langsung ditangkap. Nah, mereka yang memberikan. Makanya ini kita harapkan juga di Indonesia seperti itu. Oh iya. Agar supaya kerjasama ini bisa sejalan. Mungkin mereka pemahamannya perlu diberikan pencerahan, perlu ditambah, sehingga di dalam memahami sesuatu tentang ajaran itu lebih fleksibel, kemudian lebih komprehensif. Gitu, itu yang. Pak Ustadz, saya kembali lagi tadi. Bom bunuh diri, berarti katanya kalau mati atau dalam melakukan seperti bom bunuh diri itulah, apa itu masuk dalam kategori jihad? Jangan sampai juga pemahaman ini banyak orang yang mengira kalau sudah menggunakan cadar ataupun menggunakan gamis dan melakukan perbuatan seperti itu adalah kebaikan dan langsung ya dijanjikan oleh Allah masuk surga. Islam ini adalah agama yang ramah. Islam ini adalah agama yang damai. Selalu mengedepankan musyawarah, selalu mengedepankan komunikasi, selalu mengedepankan kasih sayang, bukan kekerasan. Maka sebenarnya seperti juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, agama Islam ini bukan agama yang keras. Seperti hadis juga Rasul mengatakan, wahai manusia, jangan kalian berlebihan di dalam memahami agama, atau diartikan sebagai radikal terhadap agama. Karena ketika kita berlebihan, radikal, terlalu ekstrim kita terhadap agama, itu yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya harapan mereka ataupun keyakinan mereka masuk surga itu adalah merupakan doktrin mereka.
gitu. Doktrin dan pemahaman. Maka oleh karena itu perlu ini dijelaskan. Kita sebagai seorang dai menjelaskan kepada mereka, mentabayun kepada mereka bahwasanya bom bunuh diri atau bunuh diri tersebut itu merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh agama gitu. Kecuali dalam situasi dan kondisi yang tertentu. Umpamanya kita lagi dalam keadaan perang dan sebagainya, tidak ada cara lain dan sebagainya yang kita Selain lakukan bunuh diri. selain bunuh diri, sehingga bisa punya prinsip satu orang meninggal bisa yang lain meninggal dan sebagainya. Tapi kalau dalam situasi dan kondisi kita sekarang, kalau itu bunuh diri menjadi salah satu cara atau salah satu tujuan kita untuk berjihad, saya kira ini perlu diluruskan. Bukan seperti itu. Maka perlu diberikan pencerahan. Jadi pemahaman mereka bahwasanya membunuh diri itu bisa masuk surga itu adalah merupakan suatu doktrin yang perlu Dan itu dicerahkan. tidak benar. Yang perlu dicerahkan gitu. Yang perlu dicerahkan. Oleh karena itu semuanya harus bisa memberikan peran di dalam menjelaskan agama ini, agama Islam yang rahmatan lil alamin itu kepada mereka. Iya. Gitu yang, Jadi memang tidak benar bunuh diri itu jihad. ya, Mungkin karena pemahaman mereka itu adalah jihad. Jadi karena menggunakan pakaian suci ya. langsung masuk surga. Masuk surga. Tapi dari satu sisi juga kita tidak perlu menyalahkan mereka karena setiap orang punya prinsipnya masing-masing. Punya prinsip masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Ya. Jadi kita itu harus melihatnya secara netral juga. Oke. Jadi punya prinsip, ini punya prinsip. Nah, tapi bagaimana setiap prinsip itu tidak kita ta'assub, tidak kita fanatik terhadap itu. Harus kita membuka ruang untuk berkomunikasi, membuka ruang mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan, membuka ruang untuk bisa ada yang memberikan pencerahan gitu. Nah, jangan sampai tak salah pegang orang bilang. Salah pegang. Jatuh di lubang yang kita orang tidak ketahui. Iya, gitu. betul. Itu sebenarnya itu yang diharapkan oleh Islam itu sendiri dan Rasulullah SAW sudah mempraktekkan hal-hal tersebut, memberikan contoh hal seperti itu, sehingga di dalam agama ini sifatnya kita fleksibel. Kita sangat fleksibel, kita harus memahaminya agama ini secara komprehensif, kita tidak jumud, kita tidak memahaminya secara sempit, gitu, sehingga kita tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap perkembangan terorisme ini? Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwasanya 3 faktor lingkungan tadi itu, secara nasional, internasional, kemudian regional, kemudian secara nasional itu sendiri. Nah, di tempat-tempat yang saya sudah sebutkan baik secara global, kemudian regional, itu lingkungannya sangat berpengaruh di dalam pembentukan radikalisme itu sendiri. Nah, bagaimana contoh saja kepada saudara-saudara kita yang ada di Filipina Selatan, di Moro, itu memang dibuat atau dicetak bahwasanya diajarkan bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai paham yang radikal gitu, yang keras dan sebagainya. Itu juga yang ada di Patani, begitu juga yang ada di Kashmir, di bagian India itu sendiri, dan di beberapa negara-negara yang lain. Nah, faktor lingkungan ini merupakan sangat berpengaruh. Maka oleh karena itu kita harus melihat saudara-saudara kita itu bergaul dengan siapa. Faktor itu. Dia mungkin ada kelompoknya bagaimana gitu. Apakah betul-betul mengajarkan tentang Islam, pencerahan tentang Islam, atau mengajarkan tentang masalah fikih, tafsir dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya lingkungan itu sudah mengajarkan tentang bagaimana kita harus berperang, bagaimana kita harus melawan pemerintah, bagaimana kita harus dan sebagainya yang sifatnya kekerasan, maka ini perlu kita harus berhati-hati, dan kalau bisa kalau ada saudara, teman kita atau sebagainya, kita perlu untuk memberikan pencerahan agar mereka tidak mengikuti atau kajian-kajian yang seperti itu. Jadi memang cukup mengkhawatirkan juga lingkungan ini. Jangan sampai mereka berteman ataupun belajar dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Dan kelompok-kelompok mereka juga jangan sampai dimasuki oleh paham-paham yang radikalisme.
yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam agama Islam. Itu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui ciri-ciri radikalisme ini, Pak Ustadz, khususnya di dalam keagamaan? Nah, jadi ada beberapa ciri. Yang pertama, orang dikategorikan radikal itu apabila dia memahami teks agama itu secara tekstual. Tekstual, hitam putih. Itu yang dipahami, hanya itu yang dimengerti, dan itu yang dijalankan. Itu salah satu ciri bahwasanya radikal dalam beragama. Oke. Gitu. Itu salah satu cirinya. Jadi yang kedua adalah memahami agama secara sempit. Saya sudah jelaskan tadi. Ya. Tidak ada pengertian lain. Dia tidak membutuhkan lagi penafsiran yang lain terhadap ayat itu, terhadap hadis itu. Yang jelas yang dia tahu hanya itu. Jadi tidak mau menerima yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada pengertian yang lain. Tidak ada makna yang lain. Padahal kalau kita melihat, kalau kita belajar linguistik bahasa Arab tersebut, wah, satu kata itu mempunyai arti yang sangat banyak. Satu makna itu bisa melahirkan penafsiran yang sangat banyak. Ya. Makanya saya katakan perlu guru, perlu ustadz, perlu orang yang bisa menjelaskan tentang agama itu secara komprehensif. Jadi itu salah satu faktor sehingga kadang-kadang kita menjadi salah satu ciri sehingga kadang-kadang kita menjadi radikal dalam beragama. Sempit dalam memahami. Yang ketiga adalah tidak paham dan tidak menerima perbedaan pendapat dalam agama. Jadi ini susah juga kalau tidak menerima. Tidak menerima. Sudah dijelaskan begini tidak menerima. Sebenarnya makna daripada ayat itu seperti ini. Gitu. Ada makna lain mungkin yang ditafsirkan, yang dia pahami bagus, tetapi ada makna lain daripada ayat itu sendiri, atau ada makna lain daripada hadis itu sendiri. Sehingga bisa itu menjadi satu solusi di dalam suatu problema. Cara satu contoh begitu. Karena dalam memahami ayat ini kita harus yang pertama kita mengetahui dulu masalah asbabul nuzulnya ayat tersebut. Atau dalam hadis dikatakan dengan asbabul nurud, sebab-sebab Rasul mengatakan ayat hadis tersebut, atau sebab-sebab Allah menurunkan ayat itu harus dipahami. Yang kedua juga di dalam memahami kita juga harus memperhatikan sosial daripada kemasyarakatan itu sendiri. Ya. Kemudian letak geografis daripada di mana kita tinggal. Nah, kalau kita belajar dari para ulama-ulama di dalam mentafsirkan ayat maupun hadis tersebut, itu tiga hal ini sangat menjadi faktor dalam penafsiran itu sendiri. Sehingga sebenarnya tidak akan terjadi pertentangan kalau kita saling menghargai pendapat itu sendiri. Kita lihat contoh ketika Imam Syafi'i rahimahullah ketika berada di Irak, itu beliau mengatakan bahwasanya kunut itu tidak wajib. Karena juga beliau punya guru dalam lingkungan, dalam satu komunitas juga yang tidak mewajibkan kunut. Tapi ketika beliau intaqala ila hijrah ke Mesir, di mana komunitas di sana sosial kemasyarakatan pada saat itu mempunyai prinsip bahwasanya kunut itu wajib dilakukan, maka beliau berubah pendapatnya, mengikuti pendapat yang ada sehingga mengeluarkan namanya Ra'yul Jadid. Dulu ada Ra'yul Qadim, ada Ra'yul Jadid, pendapat yang baru, pendapat yang lama. Itu sebenarnya ulama-ulama kita sudah memperhatikan itu. Jadi menjadi faktor kita, salah satu ciri radikal dalam beragama itu tidak menghargai pendapat. Dan ini sangat besar sekali pengaruhnya, pengaruh negatifnya. Di kita saja, mungkin di kalangan kita saja, ya tidak sependapat dengan kita, kadang-kadang ya sudah mau buat apa lagi di belakangnya, cara-cara yang lain. Kemudian faktor yang lain juga, ciri yang lain adalah selalu melihat kelompok yang lain yang bertentangan dengan dia itu sebagai musuh. Ini bahaya juga. Bahaya juga ini. Jadi ini ciri radikal dalam beragama. Jadi orang yang tidak sekelompok dengan dia, yang tidak sepaham dengan dia, itu adalah lawannya, musuh. Gitu. Mungkin kita lihat saja, kita tafsirkan saja, kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang seperti itu ya. Betul. Jadi ini juga harus perlu diantisipasi oleh kita semua. Kemudian ciri yang kelima adalah
ta'assub atau fanatik terhadap pendapat. Oke. Nah, fanatik hanya pendapatnya saja yang benar, yang lain salah. Dan dia berpegang seakan-akan fanatiknya itu apa pendapatnya itu pendapatnya atau mazhabnya yang dia pegang itu sudah yang terakhir. Gitu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi yang lain salah. Nah, yang lain salah. Tidak ada ide yang lain, tidak ada pendapat yang lain. Iya. Selain pendapatnya itu adalah benar. Kemudian adalah terlalu ekstrim berlebihan dalam beragama. Jadi terlalu berlebihan dalam beragama itu sendiri. Ya kalau saya melakukan ini bisa saya masuk surga. Iya. Sebenarnya mencintai agama itu penting dan sangat perlu. Itu seperti kata udkhulu bismil kafah, kita harus masuk ke dalam. Tetapi terlalu berlebihan. Nah, kalau berlebihan di dalam memberikan satu semangat kita di dalam melakukan suatu kebaikan untuk meraih yang dijanjikan oleh Allah dan tidak merugikan orang lain, maka itu never mind itu. Habis muskilah kalau orang. Tetapi apabila itu berlebihan sehingga bisa kita tidak menghargai orang lain, bisa memicu permusuhan di kalangan orang lain, bisa memicu pertentangan di kalangan orang lain, itu yang sebenarnya tidak diinginkan. Gitu. Jadi memang tidak. Ini ada beberapa ciri-ciri yang memang harus kita ketahui juga. Ya. Ini sebagai edukasi untuk masyarakat khususnya yang ada di Gorontalo. Ya. Kemudian adalah berspekulasi dalam fatwa itu sendiri. Berspekulasi dalam fatwa. Memang kita kan diberikan ruang ada ijtihad namanya, berpendapat. Tapi kadang-kadang kita berspekulasi. Spekulasi itu adalah jadi dia berfatwa sesuai dengan keinginan dia. Iya. Sesuai dengan pemahaman dia. Ini juga merupakan salah satu ciri daripada radikal beragama itu sendiri. Maka oleh karena itu perlu ada solusi. Ya. Solusinya seperti apa nih, Ustaz? Perlu ada solusi. Nah, saya sudah katakan tadi, solusinya itu kita harus memahami agama ini secara moderat, secara wasatiyah, secara pertengahan. Kalau Wahbah Zuhaili mengatakan tidak terlalu cenderung ke kanan, tidak terlalu cenderung ke kiri. Kita berusaha untuk menjadi memahami agama itu secara pemahaman wasatiyah. Dan ada beberapa prinsip ketika kita memahami agama itu secara moderat. Ada beberapa prinsip sehingga ini bisa menghindari atau mencegah kita terlanjur menjadi orang-orang yang radikalis. Pemahaman ini menjadi satu cara kita untuk bisa menjauhkan kita dari terjerumus kepada hal-hal yang radikalisme itu sendiri. Prinsip yang pertama adalah pemahaman wasatiyah ini, pemahaman moderat ini adalah mengatakan bahwasannya keadilan itu harus ditegakkan di dalam memahami agama. Jadi dalam memahami agama itu, adil itu sangat diperlukan. Jangan kita terlalu mungkin karena ingin melakukan sesuatu ataupun mengangkat kelompok kita sehingga kita tidak adil di dalam memahami agama itu sendiri. Nah, maka prinsip dalam wasatiyah itu keadilan itu harus ditegakkan di dalam memahami agama. Itu yang pertama, prinsip yang pertama dalam wasatiyah sehingga kita bisa jauh daripada radikalisme. Yang kedua adalah agama itu melahirkan kebaikan. Prinsip yang kedua, agama itu pasti melahirkan kebaikan. Kalau agama tidak melahirkan kebaikan, berarti ada yang keliru. Karena semua agama itu menjelaskan ataupun mengajarkan bahwasanya the religion itu melahirkan kebaikan itu sendiri. Nah, kalau kita tidak jadi baik, berarti kita ada yang salah di dalam pemahaman kita terhadap agama itu sendiri. Bukan agama yang salah, tapi pemahaman yang salah. Pemahaman kita yang salah. Jadi prinsipnya itu agama melahirkan kebaikan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah agama itu melahirkan hikmah. Melahirkan hikmah itu melahirkan keberuntungan. Melahirkan hal-hal yang positif lainnya. Tidak ada di agama pun yang melahirkan hal-hal yang negatif. Kalau ada agama yang melahirkan hal yang negatif, yang tidak memberikan keberuntungan bagi manusia itu sendiri, maka itu bukan agamanya yang salah, tapi orangnya yang salah. Itu prinsip yang ketiga. Kemudian dengan prinsip wasatiyah fil Islam, moderat kita dalam Islam tersebut,
menjadi satu prinsip bahwasanya istiqomah itu adalah merupakan suatu kebenaran. Ada sesuatu yang kita lakukan dan kita istiqomah dalam hal tersebut, konsisten dalam melakukan hal tersebut, maka itu adalah akan melahirkan suatu kebenaran. Dan yang kelima adalah prinsip yang kelima untuk bisa menghindari daripada kita dari radikalisme tersebut, mencegah radikalisme adalah keseimbangan dalam kehidupan beragama. Baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Artinya ada at-tawazun. At-tawazun baina dunia wal akhirah. Jadi jangan juga kita terlalu mengejar akhirat. Sehingga seperti tadi, mengejar akhirat masuk surga, saya bunuh diri. Pemahaman itu yang salah. Jadi ini perlu. Kita juga harus mengatakan, harus menyadari bahwasanya kita di dunia ini perlu juga kebahagiaan. Gitu. Perlu juga menghidupkan diri kita, menghidupkan keluarga kita. Dan itu merupakan salah satu syarat kita sebenarnya khalifatu fid dunya, khalifatu fil ard, sebagai khalifah di dunia ini. Jadi diajarkan keseimbangan itu, prinsip keseimbangan. Nah, ini bisa, kalau seandainya ini bisa kita pahami, kita lakukan, kita amalkan, maka saya yakin kita akan bisa terhindar daripada radikalisme keagamaan itu sendiri. Ini prinsip yang harus kita lakukan di dalam pemahaman moderasi beragama itu sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Amin. Insya Allah. Ya. Jadi memang perlu semua pihak kalau memang penting sekali untuk menggandeng, mengajak mereka ini yang memiliki pemahaman-pemahaman yang radikal ini perlu kita ayomi mereka. Ya. Perlu kita jaga juga mereka, kita berikan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lebih baik lagi dari pemahaman-pemahaman yang mereka miliki. Nah, tinggal bagaimana caranya supaya mereka bisa menerima saran, pendapat dari orang-orang lain yang memberikan informasi kebaikan ini. Karena memang masalahnya adalah mereka sendiri yang tidak mau menerima ini. Ya, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini juga radikalisme dalam beragama ini muncul. Muncul. Sehingga ada yang menantang Ali dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ali pada saat itu? Beliau mengutus ulama-ulama yang besar. Orang yang mumpuni terhadap agama. Padahal mereka ini, orang-orang radikal ini sudah menjauh daripada Islam. Bahkan menantang khalifah pada saat itu. Tapi yang dilakukan oleh Ali bukan memerangi mereka. Bukan cara langsung membunuh dan sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh Imam Ali pada saat itu adalah menyebarkan ataupun mengutus para ulama-ulama untuk berdialog dengan mereka. Berbicara dengan mereka. Berkomunikasi dengan mereka. Memberikan edukasi, pencerahan kepada mereka tentang agama, tentang prinsip beragama. Sehingga alhamdulillah dalam sejarah itu dikatakan hampir kurang lebih 30.000 orang yang kembali lagi kepada jalan Islam yang benar. Dengan cara komunikasi, edukasi, pencerahan, kemudian mengajak mereka kembali ikut dalam majelis yang diajarkan atau yang dilakukan oleh para ulama-ulama pada saat itu. Saya kira ini juga harus dilakukan sekarang oleh pemerintah. Maka saya punya harapan adalah pemerintah itu bukan nanti membiayai Densus 88, polisi saja. Coba biayai juga para dai itu. Ya, untuk para ulama-ulama. Iya. Agar supaya mereka memberikan pemahaman. Mereka bisa juga memberikan pemahaman. Iya, betul. Artinya mungkin kalau seperti saya di Gorontalo, contohnya di Gorontalo, tiba-tiba mungkin ada saudara kita yang terpapar radikalis yang ada di Sulawesi Selatan. Kan tidak mungkin saya meninggalkan saudara Gorontalo tanpa harus, ya perlu dibiayai, diperhatikan oleh pemerintah. Saya kira ini kalau bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, kerjasama yang baik dari semua stakeholder ini, maka kita bisa akan menepis paham-paham radikalisme yang ada di Indonesia itu sendiri. Saya mau bertanya, di Gorontalo bagaimana Pak Ustadz? Ada tidak paham radikalisme ini? Untuk sekarang paham radikalisme ini kalau seperti yang terjadi di beberapa tempat itu belum terbaca. Belum terbaca. Bukan tidak ada. Belum terbaca. Walaupun beberapa bulan yang lalu
kita kan sempat ada yang Tangkap. Iya, di Pohuwato ya. di Pohuwato, ada beberapa orang dan konon kabarnya juga ada orang Limboto. Gitu kan? Orang Limboto yang masuk dalam penangkapan itu sendiri. Tapi setelah ditelusuri mereka ini dipengaruhi oleh dari luar. Maka oleh karena itu kita juga di MUI sebagai orang yang mengawasi, kemudian dari Ikatan Dai itu sendiri sangat memberikan perhatian. Kita juga sangat berharap kepada pemerintah agar supaya melalui dinas terkait agar supaya bisa mendeteksi dini keberadaan aliran-aliran yang ada di Gorontalo itu khususnya. Walau apakah itu aliran ekstrem kiri, ekstrem kanan, aliran keras, aliran yang sebagainya, itu perlu bukan di istilahnya dimata-matai, perlu diperhatikan. Mungkin kalau sudah terlanjur terlalu ke ekstrem kiri, mungkin butuh ustadz, butuh pencerahan kepada mereka, maka kita akan siap untuk bisa menjelaskan. Maka ini peran daripada Departemen Agama, Kementerian Agama, MUI, kemudian para dai sangat diperlukan. Tapi ini tidak bisa akan bergerak kalau pemerintah sendiri pun tidak memberikan perhatian. Iya, betul. Nah, gitu. Harus ada dukungan dari semua pihak. Semua stakeholder, kepolisian, TNI, ini kita harus kerjasama. Iya. Jangan kita hanya membahas masalah ekonomi saja, tapi tidak membahas masalah. Ini masalah moral. Ini masalah karakter bangsa. Kan penerus bangsa jangan sampai mereka rusak dengan pemahaman-pemahaman yang radikal. Iya. Semoga saja tidak terjadi seperti itu. Pak Ustadz, mungkin terakhir saya mau bertanya, bagaimana ini yang beberapa kali menjadi kesalahpahaman antara Islam Nusantara. Ya. Yang itu kalau mungkin sampai saat ini ada, tapi sudah adem-adem ayem. Mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa Islam Nusantara itu, supaya nantinya jangan sampai juga salah pemahaman Islam Nusantara ini ternyata mengganti yang namanya kaidah-kaidah Islam yang sesungguhnya. Ya. Pada prinsipnya adalah Islam Nusantara itu memberikan ciri tersendiri ataupun melahirkan ciri tersendiri terhadap agama Islam itu sendiri. Saya berikan contoh seperti kita memakai pakaian sarung ketika sholat di pesantren, kemudian memakai peci seperti ini. Ini adalah merupakan ciri daripada Islam Nusantara itu sendiri. Oke. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bukan pada masalah pemahaman pokok-pokoknya, tidak seperti itu. Tetapi masalah, istilahnya kalau saya mengatakan itu masalah luarnya, masalah bajunya saja. Ini yang berbeda, sehingga mereka mengatakan kita punya ciri khas dalam berislam itu seperti ini, memakai songkok, memakai sarung, dan itulah kita identikan dengan Islam Nusantara. Seperti juga contohnya Islam yang ada di Arab, ya, mereka pakaiannya gamis, perempuannya pakai cadar, apalagi yang sebagai harus berjenggot dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya selama dia tidak masuk kepada hal-hal yang pada hal-hal yang sifatnya pokok di dalam Islam, maka saya mengatakan hal itu seperti sekarang Islam Nusantara saya kira tidak terlalu menjadi suatu permasalahan. Cuma mungkin sebagian orang melihatnya ini masalah baru ini mau mengganti lagi Islam yang Nah, tapi setelah ada penjelasan, pencerahan, ini yang sebenarnya tentang Islam Nusantara itu bukan seperti yang kalian pikirkan, bukan seperti kalian inginkan atau di dalam pelajari, tidak seperti itu. Maka saya kira sampai sekarang juga sudah mulai. Ya, makanya ada satu buku tentang Islam Nusantara itu. Saya kira kalau kita belajar kemudian kita mengkaji, maka insya Allah tidak akan terjadi pertentangan itu sendiri. Memang harus dipelajari, jangan hanya membaca sampulnya, tetapi tidak mempelajari isinya. Karena memang keterbatasan pengetahuan ini juga sangat mempengaruhi pemahaman kita. Itulah namanya jumud itu. Jumud kalau dalam bahasa Arab namanya jumud. Jadi perlu diasah, perlu membaca, perlu diskusi, perlu dimusyawarahkan sehingga kita tidak, yang pertama adalah gulu, terlalu berlebihan, ekstrim kita di dalam memahami, dan kita juga tidak jumud. Tidak memahami secara sempit. Itu yang kita harapkan. Siap.
Makasih Pak Ustadz, Pak Rusdianto LC. Rusdianto Ahmad LC ini sudah hadir di podcast Garis Depan. Saya senang sekali, terima kasih Pak Ustadz. Makasih. Sudah memberikan edukasi, informasi ke kami dan insya Allah ini nantinya akan menjadi informasi yang secara meluas kepada masyarakat Gorontalo. Mungkin ada doa untuk semua masyarakat Gorontalo. Ya. Khususnya untuk menjelang Ramadan ini. Iya. Makanya sebelum kita mengakhiri, Iya. insya Allah juga berkah Amin. pertemuan kita pada hari ini, dan apa yang saya jelaskan juga mungkin saya mohon maaf kalau ada yang kurang dan menjadi satu pencerahan untuk kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma nusur al-islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Amin. Dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin. Yang tinggal beberapa hari ini ya arhamar rahimin. Raghfan aghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Makasih Pak Ustadz. Makasih. Sama-sama. Sebagai informasi juga nantinya Ustadz Rusdianto Ahmad LC ini akan mengisi program Cahaya Ramadan kami. Insya Allah ada di channel Asli Gorontalo. Saya Alan Pakaya. Bye.